warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mentari Ratu Andralia. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan ekonomi liberalisme untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah politik ekonomi. Sebelumnya saya di sini akan membahas apa itu politik ekonomi. Politik ekonomi adalah salah satu kajian dalam ilmu sosial. Istilah politik ekonomi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1616 oleh penulis Prancis dalam bukunya Traité on Politique Économique. Istilah dalam bahasa Inggris pertama kali muncul pada tahun 1767 melalui publikasi Sir James Watt yang berjudul Inquiry into the Principles of Political Economy. Para pakar politik ekonomi awal ini berusaha membuat pedoman dan menawarkan rekomendasi kebijakan bagi usaha pemerintah untuk menstimulasi pasar. Banyak perspektif yang bermunculan dari ilmu ini, namun Berikel membaginya ke dalam 4 perspektif, yaitu klasikal liberal, radikal, konservatif, dan moderan liberal. Walaupun bentuk awal pemikiran liberal sangatlah egaliter, di awal abad ke-19, para liberalis menyimpulkan bahwa pencapaian kebebasan individual berasal dari hierarki, dan hierarki sangat penting bagi kekayaan ekonomi. Liberalisme klasik diartikulasikan di awal abad ke-19 oleh pakar ekonomi klasik, dan belakangan diperkuat kembali oleh pakar ekonomi neoklasik, khususnya aliran Austria. Sistem perekonomian yang menganut paham liberalisme atau kapitalisme dalam bentuk yang murni menghendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak dibenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah kecuali dalam hal-hal yang tidak diatur sendiri oleh individu. Kapitalisme pada dasarnya bersumber dan berakar pada pandangan filsafat ekonomi klasik, terutama ajaran Adam Smith. Selain Adam Smith, tokoh lainnya yang disebut sebagai perintis pandangan ekonomi klasik adalah David Ricardo, James Mill, James Bentham, Thomas Robert Malthus, dan J.B. Say. Keseluruhan filsafat pemikiran ekonomi klasik tersebut dibangun di atas dasar filsafat liberalisme. Mereka percaya pada kebiasaan individu, kepemilikan pribadi, dan inisiatif serta usaha swasta. Politik ekonomi perspektif liberal klasik mula-mula berawal dari politik ekonomi klasik, lalu ekonomi neoklasik berlanjut ke ekonomi aliran Austria, di mana ekonomi Austria ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Neo-Austrian Economics, yang kedua, Public Choice Theory, dan yang ketiga, New Classical Economics. Penganut politik ekonomi klasik sendiri menggabungkan optimisme dan pesimisme dalam visi mereka tentang ekonomi pasar. Optimisme berpusat pada antisipasi bahwa pasar akan menghasilkan kemakmuran dan kebebasan individual tanpa perlu pengawasan dari gereja atau negara. Dalam pengertian ini, politik ekonomi klasik dihubungkan dengan pencerahan, demonstrasi yang ketika batasan agama dan politik dihilangkan. Individu akan sejahtera dan masyarakat akan tetap teratur. Sebelumnya, saya akan membahas siapa sih Adam Smith yang dikatakan oleh dosen-dosen yang ada di ekonomi. Jadi, Adam Smith itu adalah seorang profesor filosofi moral kebangsaan Skotlandia yang dicengangkan oleh potensi pasar untuk meningkatkan kebebasan individual dan kekayaan materi. Adam Smith sendiri melihat kemunculan civil society sebagai hasil perilaku mencari profit daripada sebagai sebuah rencana yang diketahui dan dilembagakan oleh proses politik dan otoritas publik. Transformasi dari manusia yang ganas menjadi manusia yang beradab bagi Smith adalah karya teoritis kapitalisme. Namun, hal tersebut adalah konsekuensi yang tidak sengaja dan dari beragam tindakan yang semata-mata dilakukan untuk tujuan pribadi. Pemikiran liberalisme dalam bidang ekonomi terkenal dengan ajarannya yang disebut laissez-faire. Laissez-faire sebagai doktrin yang menuntun campur tangan minimum pemerintah terhadap urusan-urusan ekonomi dan politik. Di bawah doktrin laissez-faire, masyarakat yang ideal dicirikan oleh adanya persaingan antara individu, dilengkapi dengan hak-hak setara yang bebas berusaha untuk mewujudkan kepentingan dalam interaksi dengan hubungan-hubungan ekonomi. Adam Smith menyatakan bahwa pemerintah memiliki 3 fungsi, yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan, keadilan sosial, dan pekerjaan umum. Kegiatan-kegiatan semacam ini tidak pernah menarik perhatian para individu baik secara bersama-sama ataupun secara sendirian untuk mengusahakannya.
Hal ini disebabkan oleh berbagai keuntungan yang timbul dari usaha tersebut bagi individu yang bersangkutan boleh dikatakan tidak ada. Bahkan, sering pengeluaran-pengeluaran yang jauh lebih besar daripada penerimaan. Samping itu, para ekonom klasik mengatakan bahwa yang penting bagi pemerintah adalah tidak mengerjakan berbagai aktivitas yang dikerjakan oleh para individu. Apakah itu baik atau buruk, hendaknya pemerintah mengerjakan aktivitas-aktivitas yang sama sekali tidak pernah dikerjakan oleh individu atau sektor swasta, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Selain itu, kritik terhadap liberalisme klasik, Adam Smith dan gagasannya mengenai ekonomi pasar juga telah mendorong timbulnya ideologi baru yang dikenal sebagai liberalisme modern. Kritik liberalisme modern bertolak dari kenyataan bahwa ekonomi pasar menjelang akhir abad ke-19 terbukti tidak mampu mengatur pasar sebagaimana yang ditegaskan dalam tesis Invisible Hand Adam Smith. Ternyata berlangsung tidak sempurna dan tangan-tangan tak kelihatan atau invisible hand tidak juga menunjukkan kinerja yang cemerlang. Pelaku usaha cenderung memanipulasi pasar, suatu masalah yang sejak dini sudah diperingatkan oleh Adam Smith. Kecenderungan pasar yang semakin besar bagi sekelompok tertentu dan semakin kecil bagi kelompok lain, yaitu monopoli. Sistem ini menimbulkan depresi ekonomi dan melahirkan masa kelas bawah yang terbenam dalam lembah kemiskinan yang amat menyengsarakan. Masyarakat laissez-faire mempunyai lebih banyak sisi negatif. Seiring dengan berjalannya waktu, kombinasi meningkatnya kekuatan kelas pekerja dalam masalah sosial yang menyertai tuntunan baru atas intervensi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan, jaminan masa lalu, kesehatan publik, dan keamanan kerja. Menghadapi tekanan ini, kebijakan laissez-faire menjadi tidak populer. Buramnya masa depan kebijakan laissez-faire, maka muncullah aliran baru, yaitu ekonomi neoklasik. Penyongkong ekonomi neoklasik berusaha untuk mengonstruksi sebuah teori yang sesuai dengan kekuatan ilmiah fisika. Untuk mencapai hal ini, mereka mengaplikasikan matematika sebagai metode analisa untuk menjelaskan pilihan konsumen dan produsen individual. Di bawah kondisi kompetensi yang sempurna, individu akan berada dalam pertukaran keuntungan yang saling menguntungkan, sampai mereka memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Dari sumber daya atas komando mereka, sebuah situasi yang dinamakan efisien oleh pakar ekonomi neoklasik. Walaupun pakar ekonomi neoklasik berbagai nilai dan alat analisa yang sama, ketidaksetujuan di antara pakar ekonomi Austria dan England menimbulkan dua tradisi yang berbeda. Yang pertama adalah Austrian Economics dan yang kedua adalah Cambridge Economics. Pakar penyongkong Austrian Economics tidak diragukan lagi, dipengaruhi oleh iklim politik di negara mereka di akhir abad ke-19. Ketika kerajaan Habsburg remuk, kelas pekerja tumbuh menerima ide-ide sosialis. Dalam lingkungan ini, sekelompok pakar ekonomi di Vienna mendemonstrasikan kemunculan ekonomi pasar bebas tanpa intervensi pemerintah. Adapun prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif liberal klasik yang digambarkan Clark pada tahun 1998, yaitu yang pertama adalah human nature, yang dimana manusia dipandang self-interested dan mampu bertindak otonom menggunakan kapasitasnya untuk alasan menemukan sarana paling efektif guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sejalan dengan hal ini, Caporaso pada tahun 1992 menyatakan bahwa istilah civil society, sistem swasta yang tidak ingin diatur oleh keluarga atau negara, tapi sebuah sistem yang dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri, dalam mana tiap anggota mengejar kepentingannya sendiri, semua hanyalah untuknya, yang dalam istilah Shlomo Avineri hanyalah sebagai egoisme universal. Yang kedua ada society. Society yang mana masyarakat adalah agregasi individu yang tidak punya sasaran atau tujuan sendiri. Masyarakat yang baik adalah yang membolehkan individu memenuhi kepentingan pribadinya dan bebas dari batasan-batasan yang sewenang-wenangnya. Yang ketiga ada government, yang dimana individu ciptakan pemerintah untuk tujuan perlindungan hak yang diatur dalam undang-undang.
Di luar fungsi ini, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang sedikit bekerja. Sejalan dengan hal ini, dalam Koporaso pada tahun 1992 dikatakan dengan membiarkan keputusan ada pada pengarahan arus pekerja dan modal di tangan individu atau kapitalis. Kita mengizinkan keuntungan untuk menentukan perkembangan industri. Kapitalis adalah agen dan bukan kekuatan pengarah. Tentu saja tidak ada individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan ekonomi. Demikian pembahasan singkat tentang pendekatan ekonomi liberalisme. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Pocut Isniati Fonda atas bimbingannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.